Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ega Sabrina Natasha Saraswati dengan NIM 15 angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan dengan konteks pentingnya mekanika batuan dalam konteks geologi Indonesia dan kestabilan struktur. Next. Nah, sebagai introduction, Indonesia itu memiliki kondisi geologi yang sangat kompleks akibat posisinya di pertemuan antara tiga lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Nah, kombinasi faktor tektonik ini menyebabkan adanya vulkanisme serta kondisi iklim tropis yang menjadikan wilayah Indonesia ini sangat dinamis, baik dalam aspek pembentukan batuan maupun aktivitas seismik dan maupun potensi bencana-bencana geologi. Next. Kemudian ada terlampir peta regional geologi Indonesia yang mana kondisi yang mana sebagian besar wilayah Indonesia ini terdiri dari endapan batuan yang masih belum terkompaksi dengan baik, terutama yang terbentuk pada masa kuarter. Nah, kebanyakan di Indonesia ini terbentuknya pada masa kuarter atau kurang dari 2,6 juta tahun yang lalu pada skala geologi. Nah, batuan-batuan yang terbentuk ini banyak ditemukan di dataran rendah, lembah sungai, daerah delta, serta pesisir. Nah, endapan tersebut itu umumnya terdiri dari material lepas seperti pasir, lempung, kerikil, dan batuan vulkanik muda yang belum mengalami litifikasi sempurna. Nah, penyebab utamanya keberadaan batuan yang belum terkompaksi ini itu adalah tingginya aktivitas tektonik dan uh, vulkanisme di Indonesia yang terus menghasilkan endapan baru, baik dari letusan gunung api maupun curah hujan yang cukup tinggi juga mempercepat proses perlapukan batuan dan pembentukan tanah aluvial. Keberadaan batuan yang masih lepas ini membuat beberapa wilayah lebih rentan terhadap erosi. Nah, likuifaksi terhadap gempa ini yang terjadi di Indonesia serta longsor terutama di daerah dengan lereng dengan kemiringan yang curam dan tanah yang tidak stabil. Next. Nah, berbicara mengenai komposisi batuan di Indonesia, batuan sendiri itu terbentuk bisa dilihat dari rock cycle, dari gambar rock cycle ini. Nah, batuan itu terdiri dari tiga jenis batuan, yaitu ada igneous rock atau batuan beku, kemudian ada sedimentary rock atau batuan sedimen, dan kemudian ada metamorphic rock atau batuan metamorf. Nah, pembentukan batuan-batuan ini itu berawal dari proses vulkanisme, proses magmatik yang kemudian eh, dia mengalami pembekuan di area dangkal, kemudian terkristalisasi yang menyebabkan terjadinya pembentukan batuan beku. Kemudian dari batuan beku ini dia tererosi dan kemudian terendapkan. Nah, endapan ini dinamakan dengan endapan sedimen. Nah, dari endapan sedimen ini dia mengalami eh, litifikasi dan kompaksi deposition, kemudian terjadilah sedimentary rock atau baru terjadi batuan sedimen. Nah, batuan sedimen ini kemudian mengalami tekanan dari temperatur,
tekanan dan temperatur yang cukup tinggi yang mengakibatkan terjadinya pembentukan batuan metamorf. Nah, dari pembentukan batuan metamorf ini, jika batuan metamorf ini uh, dia mengalami melting atau melting dari magma, dia akan kembali lagi ke siklus dari magmatik lagi. Nah, komposisi batuan sendiri di Indonesia itu ada beberapa jenis, yaitu ada di endapan aluvial itu di sepanjang sungai dan dataran banjir, kemudian endapan vulkanik muda seperti abu vulkanik, lahar dan aliran piroklastik. Kemudian ada batuan sedimen, yaitu di laut dangkal di sekitar pulau-pulau. Nah, yang kemudian ada endapan gambut, itu biasanya ditemukan di Kalimantan dan Sumatera. Yang endapan gambut ini biasanya uh, mempengaruhi proses pembentukan batu bara. Kemudian ada material, material rombakan, yaitu hasil erosi dari pegunungan. Yang terakhir ada jenis batuan tadi yang terdiri dari 3 jenis batuan, yaitu ada igneous rock, sedimentary rock, dan metamorphic rock. Next. Kemudian ada kondisi iklim tropis di Indonesia, mengingat Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa, sehingga memiliki iklim tropis dengan suhu yang tinggi dan curah hujan yang relatif tinggi di sepanjang tahun. Nah, kondisi ini tuh sangat mempengaruhi aspek geologi dan geomorfologi wilayah di Indonesia. Nah, salah satunya itu suhu yang tinggi dan kelembapan yang tinggi, sehingga banyak batuan-batuan yang mengalami degradasi dan berubah menjadi tanah dengan komposisi lempung dan laterit. Nah, selain itu, curah hujan yang tinggi menyebabkan banyaknya sungai dan sistem drainase alami yang aktif dalam proses erosi dan sedimentasi. Nah, hal ini itu mengakibatkan banyak daerah di Indonesia mengalami perubahan lanskap yang cepat, terutama di daerah pesisir dan dataran banjir. Kondisi tropis ini juga berkontribusi terhadap tingginya tingkat vegetasi yang dalam beberapa kasus dapat membantu menstabilkan tanah di daerah rawan longsor. Tetapi di sisi lain juga mengakibatkan meningkatkan resiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor akibat curah hujan yang cukup ekstrim. Kemudian uh, posisi Indonesia yang memang berada di kawasan ekuator menghasilkan curah hujan yang tinggi, rata-rata 2.000 sampai 300 mm per tahun. Kemudian ada temperatur dan kelembapan tinggi sepanjang tahun, terjadinya pelapukan kimia yang intensif pada batuan, pembentukan tanah laterit yang tebal, dan laju erosi yang tinggi pada permukaan tanpa vegetasi. Kemudian di bawah itu ada tertera sumber atau video YouTube, link YouTube yang memaparkan tentang penyebabnya, penyebab kondisi iklim tropis, penyebab tanah longsor, dan cara tanah longsor akibat curah hujan yang tinggi dan cara mengatasinya atau mitigasinya. Next. Nah, kemudian pada saya lampirkan studi kasus yang pertama, yaitu bencana tanah longsor yang diakibatkan oleh curah hujan pada tahun 2021. Nah, dapat dilihat pada gambar di situ akan juga. Nah, longsoran susulan ini eh, terjadi beberapa setelah longsoran pertama yang terjadi pada sekitar beberapa jam
setelah longsoran yang pertama. Nah, tanah longsor di Sumedang ini, tanah longsor di area Sumedang ini itu eh, menurut Badan Geologi itu dia eh, menewaskan beberapa orang dan merusak puluhan rumah, yang mana longsoran ini itu terjadi akibat curah hujan yang tinggi dan menyebabkan tanah menjadi eh, menjadi jenuh air dan kehilangan daya ikatnya. Nah, sebagian besar batuan di Indonesia itu masih belum terkompaksi dengan sempurna dan banyak terbentuk pada masa kuarter. Nah, hal ini itu juga menjadikan salah satu penyebab dari uh, bencana longsor yang terjadi, yang mana batuan yang belum terkonsolidasi ini memiliki tingkat kohesi rendah dan porositas yang tinggi, sehingga rentan terhadap longsor akibat air hujan, apalagi curah hujan yang tinggi, gempa, atau bahkan beban tambahan. Max. Nah, kemudian beberapa faktor lain itu ada Pacific Ring of Fire atau cincin api Pasifik, yang mana Indonesia sendiri itu merupakan bagian dari Ring of Fire, yang merupakan jalur pegunungan berapi paling aktif di dunia. Nah, akibatnya itu pertemuan lempeng tektonik yang terbentuklah lebih dari 127 gunung api aktif yang tersebar di berbagai pulau seperti Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku. Nah, aktivitas vulkanik ini di Indonesia itu seringkali menghasilkan letusan yang besar. Nah, aliran lava dan awan panas yang dapat berdampak pada lingkungan serta kehidupan masyarakat. Namun, di sisi lain, aktivitas vulkanisme ini tuh juga memberikan manfaat seperti tanah yang subur untuk pertanian serta potensi energi panas bumi yang melimpah. Nah, dapat dilihat pada gambar di sebelah peta. Ini adalah peta dari Pacific Ring of Fire. Nah, Indonesia sendiri itu uh, memang berada di wilayah Pacific Ring of Fire. Jadi uh, hal ini tuh menyebabkan banyaknya aktivitas vulkanisme di Indonesia. Next. Nah, kemudian selanjutnya mengingat Indonesia adalah bagian dari Ring of Fire dan lebih dari 127 gunung api aktif atau kurang lebih 13% dari seluruh gunung api aktif di dunia. Nah, distribusi gunung api ini terbentuk terbentuk dia seperti busur vulkanik dari Sumatera hingga Maluku. Nah, aktivitas vulkanisme ini itu menghasilkan batuan-batuan tadi pada rock cycle tadi. Ada batuan beku atau igneous rock, kemudian ada endapan piroklastik, uh, sedimen, dan material-material vulkanik lainnya. Kemudian tanah vulkanik tadi itu uh, sangat subur, mendukung pertanian yang intensif. Nah, tapi ada risiko erupsi juga, di mana risiko erupsi vulkanik yang mengancam jutaan penduduk di sekitar gunung api, karena mengingat kondisi gunung api yang aktif tadi bisa
terjadi terjadi erupsi kapan saja. Nah, nih pada peta di samping itu adalah eh, distribusi gunung api aktif yang terbentang dari Pulau Sumatera hingga Nusa Tenggara hingga Maluku. Nah, yang garis segitiga-segitiga hitam itu adalah persebaran gunung api aktif yang ada di Indonesia. Next. Kemudian untuk kasus studi kasus dari Ring of Fire ini ada studi kasus vulkanisme yaitu letusan gunung api yang terjadi pada letusan gunung Gunung Semeru pada tahun 2021. Pada Desember 2021, Gunung Semeru mengalami letusan yang menghasilkan aliran awan panas hingga ke pemukiman warga. Yang letusan ini itu menyebabkan banyak korban jiwa. Nah, sebagian dari Ring of Fire tadi di Indonesia memiliki lebih dari 127 gunung api aktif yang sering mengalami erupsi dan menghasilkan material vulkanik yang kaya akan mineral tetapi juga berbahaya. Nah, salah satunya adalah erupsi atau letusan dari gunung api Gunung Semeru pada Desember tahun 2021 ini. Nah, berikut adalah dokumenter dari letusan Gunung Api Semeru yang dia menyemburkan magma serta dia mengeluarkan abu vulkanik atau awan panas. Nah, kemudian di bawah ada sumber atau link YouTube di mana fenomena letusan gunung api Gunung Semeru pada tahun 2021 itu terjadi. Next. Nah, kemudian jalur gempa Indonesia. Pada peta yang tertera itu adalah peta sumber gempa Indonesia dari Pusgen 2017 tahun 2017. Nah, Indonesia itu juga berada di jalur gempa yang aktif karena berada di pertemuan lempeng tektonik utama di dunia. Yang pertama ada subduksi lempeng Indo-Australia di bawah lempeng Eurasia di sepanjang zona megatrust Sumatera Jawa yang menghasilkan gempa bumi besar yang sering kali diikuti oleh tsunami. Nah, selain itu, pergerakan sesar aktif ini seperti sesar Sumatera dan sesar Palu Karo juga berkontribusi terhadap terjadinya gempa darat yang dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan. Kompleksitas tatanan tektonik ini menghasilkan berbagai tipe zona seismogenik termasuk zona subduksi, sesar transform, dan sesar-sesar aktif di daratan. Nah, dapat dilihat pada peta sumber gempa Indonesia, dapat dilihat persebaran sesar-sesar yang ada di Indonesia, yaitu ada sesar Lembang, sesar Baribis Kendeng, sesar Sumatera, sesar Palukoro, sesar Solong Sula, dan sesar Yapen. Nah, pada sesar Lombok itu, pada gempa di Lombok itu karena dia mengalami dia tepat berada di zona backcrust dan kemudian di Indonesia juga banyak terdapat active faults dan pada gempa dan tsunami yang terjadi pada tahun 2018 yang lalu di Palu itu juga terjadi karena dia tepat berada di zona sesar Palu Koro. Next.
Nah, kemudian ada dampak gempa tektonik atau dampak dari proses tektonika tadi. Eh, Contohnya itu ada gempa dan tsunami Palu yang terjadi pada 2018 yang lalu. Nah, eh, di bawah itu ada sumber atau link YouTube juga yang babnya serta akibat dari eh, gempa dan tsunami pada gempa dan tsunami ini terjadi sekitar September tahun 2018 yang berkekuatan 7,5 skala Richter yang mengguncang Palu, Sulawesi Tengah yang kemudian memicu tsunami setinggi 3 sampai 5 meter. Karena Indonesia berada di jalur gempa yang aktif, akibat pertemuan tiga lempeng tektonik utama yang menghasilkan zona subduksi serta sesar aktif. Nah, hal itu yang menyebabkan fenomena atau terjadinya gempa dan tsunami pada di Sulawesi Tengah di Palu. Next. Nah, kemudian ada introduction to tectonic plates, mengingat tadi kita berbicara tentang tektonika lempeng. Nah, bumi ini tuh merupakan planet yang dinamis dengan permukaannya yang terdiri dari berbagai lempeng besar yang terus bergerak. Nah, konsep dari lempeng tektonik ini menjelaskan bagaimana kerak bumi, litosfer, terbagi menjadi beberapa lempeng kaku yang mengapung di atas lapisan mantel yang lebih lunak atau atmosfer. Nah, gerakan lempeng ini tuh disebabkan oleh arus konveksi dalam mantel bumi yang dihasilkan oleh panas dari inti bumi. Next. Nah, kemudian ada tiga tipe dari plate tektonik, yaitu ada konvergen, divergen, dan transform. Untuk konvergen sendiri itu uh, dia plates move towards each other. Dia kemudian untuk divergen um, untuk divergen dia plates move away from each other. Jadi dia menjauh satu sama lain. Nah, kemudian yang terakhir ada transform, yaitu plates slash press each other. Dia pergerakannya kayak seperti kayak naik turun yang diilustrasikan pada gambar itu. Next. Yang berkaitan dengan pergerakan atau tentang mekanika batuannya, yaitu ada Morkolom yang dapat Morkolom dengan rumus berikut yang dapat digambarkan dengan grafik Morkolomnya, uh, shear stress dan principal stress. Nah, kemudian adanya hukum Newton juga. Next. Kemudian ada mitigasi bencana di Indonesia. Nah, mengingat kondisi geologis di Indonesia yang kompleks ini mengharuskan pendekatan yang komprehensif dalam manajemen risiko bencana. Nah, ini itu mencakup pemetaan risiko yang detail, sistem peringatan dini yang efektif, perencanaan tata ruang yang mempertimbangkan faktor geologi, eh, penerapan kode bangunan tahan bencana, dan penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
Baik, eh, terima kasih. Di sini ada dampak gempa tektonik yang terakhir, yaitu gempa Cianjur dari mitigasi tadi. Nah, sumbernya ada di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.